Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khatimah, NIM 85818681. Saya dari UPPJJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat ini prodinya PG PAUD dan sudah semester 7. Untuk kali ini saya akan presentasi untuk tugas 2 filsafat ilmu. Saya akan membahas tentang untuk mengenai filsafat ilmu tersebut. Dan mengenai filsafat ilmu tersebut, ilmu pendidikan memiliki hubungan simbiotik yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan landasan teoristik metodologis, sementara praktek pendidikan memberikan dinamika empiris yang menghidupkan filsafat itu sendiri. Berikut adalah pembahasan sistematik, reflektif, dan kontekstual mengenai hubungan timbal balik tersebut. Berikutnya, tentang ilmu filsafat dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, pedagogi, kebal terhadap resiko kehilangan arah atau terjebak dalam pragmatisme, dangkal berkat pengawasan dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu menjalankan peran ini melalui 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengawasi dan perkuat eksistensi. 2. Mengawasi dan memperkuat keilmiahannya. Dan yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai aksiologis. Berikutnya, untuk yang kedua, kontribusi pendidikan yang bermakna dalam memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai mengandung fungsi edukatif, turut memperkuat dan mengubur perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara. Yang pertama, bisa juga menyediakan laboratorium empiris. Yang kedua, memicu lahirnya paradigma baru. Dan yang ketiga, menghidupkan filsafat ilmu itu sendiri. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Untuk melihat bagaimana pisau analisis ini bekerja di dunia nyata, kita bisa merevisinya pada kebijakan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Dimensi filsafat penerapan konkret dalam kurikulum merdeka, contoh seperti halnya ontologi, konsep merdeka belajar, dan profil pelajar Pancasila. Kebijakan ini memandang anak bukan sebagai kertas kosong, dan epistemologi, belajar berbasis proyek, atau menjadi landasan epistemologinya. Pengetahuan tidak lagi sekedar ditransfer dari guru ke murid melalui hafalan buku teks, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh siswa melalui pengalaman yang nyata, kolaborasi, dan memecahkan masalah di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan aksiologi, keseimbangan kognitif dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak lagi hanya bertumpu pada angka-angka ujian nasional yang kaku, tapi saat ini bisa dengan mengukur lingkup belajar dan karakter, nilai kemanusiaan, gotong royong, kebinekaan, global, dan kemandirian menjadi orientasi utama keilmuan ilmu yang diperoleh siswa. Pada pembahasan kali ini, ada kesimpulan tentang filsafat ilmu. Karena tanpa filsafat ilmu, praktek pendidikan akan berjalan meraba-raba dalam kegelapan, terjebak pada rutinitas teknis tanpa tahu kemana arah bangsa ini akan dibawa. Sebaliknya, tanpa pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu hanya akan menjadi catatan usaha di perpustakaan. Oleh karena itu, bagi seorang pendidik atau akademisi, menguasai filsafat ilmu bukanlah kemewahan teoretis, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial agar dapat mendidik dengan sabar, cerdas, dan bijaksana. Demikian video kali ini tentang pengulasan filsafat ilmu. Jika saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.